Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ya, kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah. Ya, membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini. Gitu. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim, dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Hanya itu aja. Cepat selesai ini dan cepat gamblang gitu, ya kan? Ada pesan khusus nggak yang disampaikan langsung dari Pak Jokowi? Tidak ada. Dalam mengantarkan surat. Tidak ada, hanya membawakan dokumen ini aja itu untuk diserahkan ke Bareskrim. Ya, akhirnya setelah bertahun-tahun ini isu ijazah Jokowi hanya dianggap sebagai suara nyamuk barangkali di telinga kekuasaan. Bareskrim memanggil keluarga Jokowi, bukan buzzer, bukan relawan, bukan influencer, tapi keluarga kandungnya. Saya kira ini bukan cuma soal dokumen akademik, ini sudah jadi drama politik kelas wahid. Jadi kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, yang barusan kita lihat dengan gaya kepo tapi kalemnya, gitu, menyatakan bahwa keluarga dan ajudan sudah datang membawa ijazah asli dari Solo ke Jakarta. Wow, ijazahnya tentu istimewa sekali ya, mesti diantar langsung oleh keluarga. Bukan difotokopi, bukan dikirim ekspedisi, tapi ya barangkali diarak gitu, diaman. Apakah ini pengusutan hukum atau pementasan budaya? Bisa jadi keduanya. Tapi yang jelas ini bukan lagi masalah akademik. Ini soal simbol kekuasaan yang sedang digugat keabsahannya. Meskipun mantan gitu ya. Tapi kinerja pemerintah hari ini patut diapresiasi. Dan yang lebih heboh dari ijazah ini tentu kita lihat tadi prosedurnya. Pihak Bareskrim menyatakan sudah memeriksa 26 saksi, alumni, staf kampus, KPU tadi ada kalau nggak salah, bahkan tempat percetakan. 34 lembar dokumen administrasi Fakultas Kehutanan UGM, 5 bundel teman-teman satu angkatannya, 3 bundel lagi dari UGM. Ada juga bundel dari SMA 6 Surakarta. Wah, ini kan luar biasa. Ini pertanyaan netizen yang nakal nih, penyelidikan atau persiapan reuni akbar? Ya, selama ini padahal rakyat minta transparansi dan jawabannya sering tidak dilayani, itu hoax ya, konspirasi dan sebagainya. Hal-hal ini yang sering kita dengar dari sudut pandang mereka. Tapi ya sekarang negara serius. Mungkin karena tekanan publik tak bisa lagi ditepis dengan meme, buzzer. Dan yang lebih mengejutkan, sudah ada uji laboratoris terhadap dokumen. Jadi ini bukan sekedar klarifikasi di YouTube atau obrolan di podcast alumni. Maka saya kira satir yang layak dicatat nih ya. Kok baru sekarang serius? Kalau dari awal transparan dan ijazah ditunjukkan ke publik, ya, bukan hanya ke media pilihan ya, rakyat tidak akan sampai bikin film dokumenter, buku investigasi, atau sampai lapor ke PBB. Nah, ijazahnya diantar keluarga. Ini dramatis atau defensif? Kenapa nggak langsung dari institusi misalkan? Tapi kan kalau ijazah mah tetap memang keluarganya, dan institusinya sudah ada yang diundang. Nah, saya kira ini bentuk yang parade menarik untuk kita simak berikutnya. Negara kerja keras membela kasus ini, menjaga kasus ini. Mudah-mudahan bukan membela berpihak, tapi membelanya kebenaran yang dibela, gitu ya. Karena ini urusan besar, bukan hanya sekedar urusan ece-ece. Nah, kalau kelak terbukti ijazah itu sah dan benar, ya bagus ya. Kalau tidak terbukti cacat prosedural, maka saya kira ini bukan soal pemalsuan dokumen, melainkan pemalsuan sejarah bangsa. Jadi mari kita tunggu hasilnya. Tetap sambil nonton jangan lupa, ini negara hukum, bukan negara perasaan. Rasanya, nah,
Dan jika hukum tak lagi punya nyali untuk adil, maka rakyat akan selalu punya memori untuk mengingat dan bersuara. Begitu ya. Dan pertanyaan bagaimana kabar Pak Rizal, tentu kita akan sampaikan juga ini yang semestinya dihadiri oleh Pak Rizal tapi tidak hadir beliau. Ini penjelasan dari Pak Ahmad Husainuddin. Ingin kami sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Valdi. Ingin kami sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi. Itu ya informasinya, jadi beliau tertabrak motor. Tapi saya sudah WA langsung Pak Rizal, beliau menyatakan alhamdulillah sudah proses pemulihan ya. Jadi hari ini masih dalam proses pemulihan itu, tapi insya Allah kondisinya baik. Nah, ini salah satu foto Pak Rizal ketika ditangani di Rumah Sakit Muhammadiyah kemarin ya. Dan yang tak kalah menarik, beredar lagi video ya, cukup viral ini dari jurnalis senior, saya biasa manggilnya Kang Aendra, bicara tentang Bambang Tri. Ini ramai lagi di berbagai media sosial, kita tonton ya. Karena Bambang Tri ini cerdas. Satu, nomor palsunya aja tahu. Nomor ijazahnya aja tahu. Siapa yang dipalsu? Hari Mulyono. Itu UGM. Saya udah investigasi. Begitu investigasi di Jogja, saya udah mau diterima sama Humas UGM, Bambang Tri ditangkap di Jakarta. Angkatan 85 sekarang nggak mau ngomong. Angkatan 85 udah nggak mau ngomong. Pertama, takut. Kedua, ada yang sudah jadi komisaris. Ketiga, ada yang sudah aman. Dosa besarnya siapa? Yang sekarang menjabat setnek. Dia adalah rektor aktif waktu itu. Dia tahu banget. Sutioso waktu itu kepala BIN. Beli buku Jokowi Undercover 1. Lewat siapa? Lewat intelijen. Intelijen siapa? India. Kan gila. Harganya berapa Pak Menteri? Harganya 5 juta. Buku harga 150.000. Lalu Kang Yayat, Jenderal Yayat, ngomong, saya pernah punya buku itu. Tapi sejak buku itu saya pegang, saya dipanggil atasannya. Siapa? Wiranto. Dia nggak pegang. Yang menarik, saya sedikit meloncat. Soal Singapura. Bapak-bapak, Ibu tahu kan anak-anak Jokowi semua di Singapura kan? Nah, ada siapa di sana? Jokowi kan tukang kayu. Lalu kok anaknya di Singapura semua? Ya ada neneknya di sana. Ya ini seingatan saya, ini backgroundnya itu ada tulisan For Asli, itu di Bandung, tapi antara 1 sampai 2 tahun yang lalu lah kejadiannya. Jadi ini ternyata viral lagi, mungkin menjadi informasi baru bagi masyarakat ya. Oke, yang pasti apapun yang terjadi, kita tentu berharap ini adalah hal yang terakhir ya, terkait ijazah palsu ini. Ke depan nggak boleh lah, kita harus lebih ketat lah ya, biar nggak kayak begini terus kejadiannya. Kita harus fokus pada proses-proses pembangunan Indonesia, bukan pada hal-hal yang seperti ini. Komen dari sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkinkah sudah diskenariokan yang akhirnya tetap memenangkan Jokowi? Ya, apa yang tidak mungkin gitu. Tapi tentu semua pihak sudah menyiapkan plan A, plan B, plan C-nya gitu kan. Dari awal Jokowi sudah melecehkan hukum. Bolehlah Pak Jumali ini didetailkan melecehkan hukumnya sebelah mana, karena tidak memenuhi panggilankah yang di Solo atau bahkan yang sebelumnya gitu. Atau yang mana nih? Perlihatkan dong ijazahnya, ditunjukkan sebentar terus ditutup lagi. Jangan-jangan cuma bungkus kacang tadi. Oh, yang tadi ada ya, yang ini nih, pengacara yang ini tadi menunjukkan berkas kemudian langsung ditutup lagi. Saya yakin bukan bungkus kacang, tapi mungkin bungkus yang lain. Ternyata ada ijazah aslinya tapi beda dengan yang beredar. Kalau gitu gimana ya? Ya
ini sudah masuk ranah pengadilan, nanti pengadilan yang akan memprosesnya tentu, tapi mata netizen ini akan sangat mengawasi. Kalau ada kejanggalan pasti akan ada yang teriak dan seterusnya. Ini saya kira hal yang lebih baik terjadi hari ini ketika netizen bisa ikut berperan serta dengan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Keluarga Jokowi sama aja nggak beres. Apa yang nggak beresnya ya? Jadi kalau komentar akan lebih keren itu kalau didetailkan, nah gitu ya.